dengan adanya bunyi ini kita ingat juga, ini awalnya dari kerbau nih kan, dibelinya awalnya. Nah gitu sejarahnya. Bisa nggak Vespa nih ke Pulau Sabang, kilometer 0? Iya. Dia istilahnya apa namanya? Ditawarkan Nantang dia. menantang. Ya. Bisa saya bilang. Bahkan ya, orang lebih kenal dengan Vespa pada orang. Ah, itu kelebihannya kan. Ini klub Vespa namanya SPC, yang kepanjangnya Payakumbuh Skuter Club. Jadi berdirinya tahun 2010. Jadi dengan anggota ada lebih kurang 15 anggota. Jadi Vespa ini berbeda dengan kendaraan lain. Kendaraan lain makin lama, makin ditinggalin orang, nilainya nggak ada. Oh. Tapi Vespa makin lama nilainya makin tinggi. Contoh, kita beli kendaraan Matic A apa mana kan? Pakailah 2 tahun, mungkin harganya bisa setengah harga kan? Iya. Tapi belilah Vespa. Makin jalan, makin mungkin harganya makin tinggi. Contoh, Vespa keluaran tahun 60-an, yang istilahnya Kongo, itu nilainya mungkin sama dengan mobil sekarang harganya. Kalau kita menjualnya, mau orang menukar sama harga mobil. Itulah kira-kira kita merawat. Dan memakai Vespa ini rasanya menikmati. menikmati. Apalagi dengan model-model gini, ini kan orang memperhatikan kita. Bahkan ya, orang lebih kenal dengan Vespa pada orang. Ah, itu kelebihannya kan? Kelebihannya. Ah ya, jadi dia lebih kenal dengan Vespa daripada yang mengendarainya. Pak, ini ada semacam support dari Citylink. Ini gimana ceritanya dulu, Pak? Jadi tahun 2014 Iya. ada Vespa teman yang agak ekstrim. Jadi dia datang ke sini melihat, bisa nggak Vespa ini ke Pulau Sabang, kilometer 0? Iya. Dia istilahnya apa namanya? Nantang dia. Menantang. Ya. Bisa saya bilang. Nah, maka dengan adanya persiapan Vespa lebih kurang 2 bulan, kami berangkat dengan 3 Vespa, termasuk Vespa yang ekstrim tadi. Oh, gitu. Nah, dalam perjalanan lancar. Katanya di jalan juga waktu touring bawa mobil ya, Pak? Itu untuk persiapan seperti apa itu, Pak? Mobil tuh yang pertama buat suku cadang. Oh. Ada mesinnya, ada olinya, bahkan ada BBM-nya. Lengkap ya? Lengkap. Waktu itu BBM memang agak sulit. Terpaksa kita stok di jalan BBM. Samping itu saya juga kan nggak mungkin terus atas Vespa. Nah, saya selang-seling kadang naik ke mobil gitu. Untuk selanjutnya kira-kira masih ada kerja sama antara Vespa sama Citylink nggak, Pak? Kalau dilihat betulan pimpinan Citylink yang di Padang sekarang ini udah pindah ke Semarang, namanya Pak Gito, Mas Gito gitu kan. Nah, jadi yang kondisi penerbangan sekarang mungkin tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, jadi kemungkinan karena selesai COVID-19 ini ya, Pak? Betul. Nah, jadi kemungkinan itu tipis harapan. Tapi ke sana tuh kan kita tidak dengan Citylink ya. Yang lain-lain bisa juga kita hubungi nantinya gitu. Oh, dengan maskapai yang lain gitu ya, Pak? Bukan dengan perusahaan yang lain gitu. Atau lain. sponsor lain gitu. Oke. Sudah berapa, Pak? Sekarang usia saya 67 tahun. 67 tahun. Ya, ada. Vespanya ada berapa, Pak? Vespa ada 2. Apa aja itu, Pak? Yang satu lagi eksekutif tahun 99. Oh, 99. Ya. Ini super tahun 74 ya? 74. Jadi Bapak dari lajang itu emang udah kenal Vespa ya, Pak? Dari masih waktu muda gimana? Oh, masih muda belum, bahkan waktu SMA aja saya baru punya Vespa. Saya bisa mengendarai motor waktu kuliah di Bandung. Oh, waktu kuliah. Baru. Sebelum itu saya belum pernah
memakai kendaraan motor. Jadi setelah saya bekerja di sini perusahaan, ada yang anak saya Jakarta menawarkan, ada orang mau jual Vespa gitu. Akhirnya dibawalah Vespa tuh ke sini dibeli gitu. Ini semenjak itu baru Vespa. Yang pertama itu yang membuat Bapak bertahan jatuh hati itu apa? Bentuknya ada nggak Pak? Sebelum saya punya Vespa, pernah memakai Vespa Om PX tahun 80. Jadi saya pakailah untuk itu pergi bekerja gitu. Kebetulan saya kerja di Pemborong, bekerja di Bukit Tinggi. Jadi saya berulang pakai ke Bukit Tinggi. Mungkin itulah yang apanya mungkin. Awal-awal benih-benihnya suka dengan Vespa gitu. Tahun 80-an. Ini Vespanya dikasih tanduk itu kesenangan tersendiri kayaknya Pak. Itu gimana ceritanya Pak? Kebetulan mertua saya kan jual kayu. Mungkin ada orang-orang dari pangkalan yang menawarkan tanduk rusak. Jadi tanduk itu ada di tempat saya, itu yang saya pakai. Di samping itu mungkin ada kawan-kawan yang menawarkan. Tapi memang cocok di Vespa ya Pak? Sebetulnya di Vespa cocok, di mobil juga cocok saya. Soalnya ada di mobil yang di depan itu kan. Kayak dalam film-film koboi kan ada itu. Tanduk banteng di depan. Itu tanduk apa aja Pak yang dipasang sekarang Pak? Yang di belakangnya tanduk rusak. Ini yang depan ini tanduk kijang. Kijang? Ya, kecil. Ini besarnya. Kalau cerita lampu-lampu banyak ini apa ceritanya Pak? Kan nggak banyak di Indonesia yang orang punya Vespa tapi banyak lampu-lampu gitu. Apa ceritanya Pak? Itu sebetulnya nggak terencana. Nggak terencana? Datang saja gitu kan. Jadi ada. Tapi kayak Vespa di luar negeri kan banyak lampu-lampunya Pak. Kayak apa namanya Vespa mod gitu. Betul banyak lampunya. Tapi awalnya gini kemungkinan ada yang jual-jual barang rongsokan. Iya. Ada nih jual-jual lampu itu. Saya beli akhirnya banyak. Terciptalah memasangnya di kendaraan Vespa. Terus bola lampunya diganti gitu Pak, ditambahkan. Oh, sebetulnya ini kan gaya-gaya. Oh, gaya. Iya. Jadi enggak yang aktif cuma dua, yang ini sama yang ini. Oh, gitu. Yang ini kan untuk penampilan saja kan. Penampilan lebih keren gitu kan. Soalnya kalau dihidupkan semua nanti lawan kita silau matanya gitu kan. Oh iya. Jadi bisa jadi tabrakan. Kalau lonceng itu Pak, ada lonceng juga. Ini panjang sejarah. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi sebelum membeli Vespa ini, saya kan punya ini kerbau. Kerbau? Ya kerbau yang pakai bunyi ini kan. Iya. Jadi gitu. Kalau saya beli dengan duit sendiri kan nggak ada. Saya jual lah kerbau tuh. Saya jual, tapi ininya nggak saya jual. Diambil. Saya ambil. Jadi itulah dipasang kenang-kenangan di sini. Dengan adanya bunyi ini kita ingat juga. Ini awalnya dari kerbau ini kan dibelinya awalnya. Gitu caranya. Kalau orang bilang itu satu Vespa 1 juta saudara, itu Bapak gimana menilainya itu Pak? Benar nggak Pak? Benar. Ini contoh ya. Contohnya apa Pak? Saya kan yang pergi ke kilometer 0 Sabang. Iya. Tiap-tiap daerah itu disambut oleh teman-teman penggemar Vespa. Dilayani penginapan, dilayani makan kita, tempat apa, pokoknya senang lah. Tujuan kita. Itu tujuan kita. Ada silaturahmi. Ada silaturahmi. Akhirnya bahkan menjelang kita sampai suatu kota, teman-teman ini udah menelpon nih. Udah nelpon kita. Sudah sampai di mana Bapak? Sudah sampai di mana bro? Ya ini enak. Jadi kalau kita Vespa ini jangan ragu. Tiap kota banyak teman. Jangan ragu. Oke Pak, mungkin ada pesan Bapak Pak untuk mungkin adik-adik yang baru mulai bervespa. Mungkin ada pesan Bapak atau semacam nasihat kalau ingin bervespa itu apa Pak?
Jadi kepada anak-anak anggota Vespa yang baru-baru, yang penting dalam perjalanan, pertama jaga keselamatan. Itu pakai helm, surat-surat dilengkapi. Kalau bertemu sama-sama Vespa harus saling menyapa. Nah, jangan ngebut-ngebutan. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau ada pamannya teman kita mengalami kerusakan di jalan, kita harus mampir apa yang bisa kita bantu. Nah, jadi dengan itu kemana aja kita nggak ragu kita. Jadi Bapak udah sampai titik nol ya Pak? Ya, Jalannya? kilometer 0 Sabang. Kalau ke daerah Jambi. Wah, kalau untuk waktu ke depan ada rencana touring atau gimana Pak? Rencana sekarang ini acara ada, tapi rencananya mungkin belum dirembuk sama teman-teman. Oh, di klub ya? Ya, pertama ada kumpul bareng skuter Sumatera kan, yang di Bengkulu. Itu kan kumpul bareng skuter Sumatera Barat di Klub Solok Selatan. Jadi sekarang belum dibicarakan sama teman-teman apakah kita berangkat atau bagaimana. Di samping itu 2001 ada World Day. Vespa World Day Ya, di Bali. di Bali. Rencananya mau ikut nggak Pak? Ya, itu Kalau sehat? kalau sehat, ya, badan sehat, keuangan mungkin Ada kesempatan kita berangkat. 2021 acara. Ya seharusnya kan tahun 2020, 2020. tapi dengan keadaan sekarang ini mungkin diundur setahun. Oh, Nah, itu mungkin kalau kita ikut mungkin datang lagi ke Indonesia mungkin puluhan tahun lagi. iya. Ya, ya, ya. Karena kita sekarang jadi tuan rumah ya Bang. Tuan rumah, soalnya acara itu baru di Eropa baru. Di Bali ini di luar Eropa baru satu. Di Malaysia, di Singapura belum ada. Yang ada di Eropa. Eropa langsung loncat Indonesia. Loncat Indonesia. Jadi teman-teman yang di Bali memperjuangkan, akhirnya dapatlah di Bali tahun 2020. Satu. Ya, tapi di keadaan sekarang diundur setahun. Oke Pak, terakhir mungkin harapan Bapak di komunitas Vespa ini dan teman-teman semuanya apa Pak? Ya kalau bisa sekali kita kumpul-kumpul rame-rame, ngopi, silaturahmi, atau untuk di Payakumbuh kita bisa dapat rolling-rolling di dalam kota gitu kan. Jalan-jalan sore. Iya. Atau kita ngomong-ngomong pejabat yang ada hobi Vespa gitu kan. Jadi ada banyak relasi kita lagi. Oke. Di samping itu Vespa ini juga menunjang pariwisata. Nah, jadi dengan adanya satu event di satu kota, kita bisa mendatangkan tamu-tamu. Teman-teman ya Pak? Tamu-tamu. Nah, umpamanya ada tamu kita dari luar daerah atau luar negeri. Inilah suasana anak-anak Vespa mengadakan acara. Lihatlah ribuan 1001 macam model Vespa. Jadi untuk meningkatkan turis-turis datang ke kota-kota di mana acara itu dilaksanakan. Jadi Vespa ini juga membantu pariwisata Indonesia. Kunjungan ya Pak? Kunjungan ya. Pelancong-pelancong dari Malaysia, dari Thailand, Brunei. Oke Pak, mungkin dikenalkan Pak, wisata yang ada di kota Bapak sekarang apa aja Pak? Kalau sekarang yang lagi top di Payakumbuh, taman-taman di pinggir Batang Agam. Jadi Taman kota yang ada dekat sungai ya? Iya, di kan ada Batang Agam, pinggir-pinggirnya sekarang kan dibikin tempat-tempat rekreasi. Tiap sore ramai sekarang. Tapi kalau di daerah kabupaten ada Lembah Harau, itu yang udah internasional gitu kan, Lembah Harau. Jadi semua orang udah tahu tuh Lembah Harau. Pak, mungkin ada slogan atau semangat dari Bapak untuk teman-teman Vespa semuanya Pak? Slogan dari satu Vespa, sejuta saudara. Sama alat ya Pak ya? Lalat.
lengkap Oh, semua. lengkap busi, Busi, siko, tang, ya kunci-kunci. Ini kunci-kunci. ada kunci lengkap ya Pak ya? Ya lengkap semua. Yang Ban. Itu kunci-kunci juga ya Pak? kunci-kunci sama busi. Kunci-kunci sama busi. Ah ya. Sama tuh. Banyak kali businya Pak. Oh ya persiapan. Persiapan. Ini untuk kepala busi. Kepala busi. Ini untuk ini. Untuk membersihkan yang di Membersihkan dalam. Pak? ini. Oh, ini nih. Ini ada banyak apa nih kan? Oke. Lengkap. Lengkap. Kalau ini kalau ada kebakaran di jalan Aktif, ini aktif ya Pak? aktif. Oh. Iya. Kalau ini kehabisan angin kita Oh, ini pompa ya? pompa. Pompa untuk Kehabisan angin. ini yang tandu apa Mas? Tandur so. Ini jok masih asli apa ya? Enggak. Kalau sini jaket jas hujan. Ini jaket hujan. Hujan kan. Hujan. Already ya. Kalau hujan-hujan dalam perjalanan kan kain.